Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kemudian apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sekali ya pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita lihat ke sirah, kita lihat ke sejarah, kita lihat ke buku-buku hadis dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa Al-Quran ternyata tidak hanya turun di malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun tidak hanya di bulan Ramadan, namun Al-Quran turun di bulan Syawal, Al-Quran turun di bulan Dzulqa'dah, Al-Quran turun di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Safar, dan seterusnya. Apakah terjadi kontradiksi sedangkan Al-Quran tidak mungkin terjadi padanya kontradiksi? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sedangkan Al-Quran tidak ada ikhtilaf di situ, maka Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dari sinilah akhirnya para ulama berbeda pendapat menjadi ya 3 pendapat. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat jumhur mufassirin, adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, turjumanul Quran ya. Beliau berkata, unzilal Quran jumlatan wahidah ila sama'id dunya lailatal qadar thumma unzila ba'da dzalika 20 sana. Al-Quran diturunkan jumlah wahidah secara sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu ke muka bumi selama 20 tahun lamanya. Ini adalah diriwayatkan oleh Imam Hakim, Al-Baihaqi, dan juga Imam An-Nasai. Kemudian di riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim, fusilal Qur'anu minadz-dzikr, dipisahkan Al-Quran itu dari az-dzikr. Az-dzikr adalah Lauhul Mahfuz. Fawudi'a fi Baitil Izzah, kemudian diletakkan di Baitil Izzah minas sama'id dunya, di langit dunia. Faja'ala Jibril yanzil bihi ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril membawa Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Apa yang bisa dirasakan oleh manusia dari pendekatan seperti ini? Yaitu untuk menunjukkan kepada manusia betapa Al-Quran itu sangat mulia. Ya, bagaimana kalau misalnya kita tahu dulu bangsa Arab itu sudah terbiasa dengan berbagai macam hal-hal yang tidak semestinya, khamr, perzinahan, kesyirikan, dan lain sebagainya. Seandainya Al-Quran langsung turun dengan ayat-ayat gitu ya, yang berkaitan dengan pengharaman khamr, ya, pasti orang-orang akan meninggalkan Nabi Muhammad, meninggalkan Al-Quran. Kita tahu bahwa di Al-Quran itu bertahap. Dari awalnya itu disuruh bersabar, kemudian diperintahkan untuk melawan orang-orang yang menyakiti kaum muslimin, kemudian dibolehkan untuk memulai peperangan untuk menyebarkan dakwah di jalan Allah. Bagaimana kalau misalnya yang kayak gini langsung ditaruh di awal-awal? Tentulah orang-orang akan merasakan kesusahan. Lihat khamr. Di awal itu ya, Umar bin Khattab berdoa, ya Allahumma bayyin lana 'anil khamri bayana syifa, ya Allah perjelas kepada kami hukum khamr itu, penjelasan yang bisa menghilangkan keraguan di dalam hati kami. Maka diturunkan surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, katakanlah di situ ada manfaatnya namun dosanya lebih besar. Kemudian diturunkan lagi setelah itu ayat Allah di surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati salat ya sedangkan kalian tidak memahami apa yang kalian baca. Jadi mulai dibatasi. Yang tadinya boleh minum dikasih tahu khamr itu dosanya lebih gede. Kemudian dikasih tahu khamr itu boleh minum tapi di waktu-waktu tertentu, nggak boleh di waktu-waktu salat. Kemudian baru diturunkan ayat terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kemudian innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Tidakkah kalian mau berhenti untuk minum khamr wahai manusia? Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Intahaina, ditumpahkanlah semua khamr-khamr tersebut di jalan-jalan di kota Madinah. Ini
bentuk tarbiyah Allah kepada kaum muslimin ya dalam rangka memudahkan mereka untuk mulai terbiasa dalam menjalankan syariat Islam.